Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Ibu Yuni Kilawati yang kami hormati, serta teman-teman dari kelas Ikhtiologi M02 yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan pada hari ini tanpa suatu halangan apapun. Ibu Yuni Kilawati dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas ikhtiologi kelas M02. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sistem otot ikan, di mana saya sendiri, Erik Arianto, dengan 3 digit akhir 058 akan bertindak sebagai moderator dalam pemaparan materi kelompok kami pada hari ini. Nah, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4, di sini saya sendiri akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Deva Rizky Mahfuda dengan 3 digit akhir 054. Yang kedua ada Alivia Saputri dengan 3 digit akhir 056. Ada saya sendiri Erik Arianto dengan 3 digit akhir 058. Ada Tri Oktaviani dengan 3 digit akhir 060. Ada Nadia Amira Rahma dengan 3 digit akhir 062. Ada Karisa Humaira dengan 3 digit akhir 064. Ada Naila Sifanuraini dengan 3 digit akhir 066. Ada Christian Iran PR8 dengan 3 digit akhir 068. Dan terakhir ada Putri Kencana Wulan dengan 3 digit akhir 070. Nah, teman-teman semuanya, dalam pemaparan materi kelompok kami kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama ada pengertian sistem otot ikan, yang kedua ada klasifikasi otot ikan, kemudian yang ketiga ada otot pada sirip, dan yang keempat bagaimana organ berlistrik pada sistem otot ikan. Pembahasan yang pertama pada hari ini adalah pengertian sistem otot ikan. Nah, sebenarnya apa itu sih sistem otot ikan? Nah, teman-teman semuanya, pada dasarnya sistem perototan atau muskularis pada ikan itu sama seperti pada sistem perototan vertebrata lainnya, yang terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, sistem muskularis sendiri yang paling sederhana itu ditemukan pada kelompok Cyclostomata, karena posisi evolusinya dan tidak adanya spesialisasi pada ototnya. Nah, seperti yang tertera pada gambar di layar, itu merupakan gambar sistem pada otot ikan. Kemudian selanjutnya di sini ada 2 gambar yang menunjukkan bagaimana sistem pada otot ikan yang berbeda. Pada gambar sebelah kiri, di situ menunjukkan sistem otot ikan pada jenis ikan keluarga tuna, yang mana ada 2 spesies yang berbeda. Di bagian kiri A itu ada spesies Tunus albasaurus, dan yang bagian B merupakan spesies dari tunus. Nah, ketika kita lihat pada gambar A dan B tersebut, ada sedikit perbedaan pada sistem otot dan pembuluh darah ikan tersebut, di mana pembuluh vena kardinal dan aorta dorsal itu sedikit berbeda, yang pada spesies Tunus albasaurus itu terdapat central red. Nah, kemudian pada gambar sebelah kanan itu merupakan potongan melintang dari struktur tubuh ikan, yang dimana di situ dapat kita lihat bagaimana struktur dari otot ikan. Nah, bisa kita lihat secara keseluruhan bahwasanya otot bergaris pada seluruh tubuh ikan itu terdiri dari gumpalan blok otot atau urat daging seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di mana tiap-tiap blok otot itu dinamakan dengan myotom, yang pada saat embrio itu disebut myomer. Nah, pada urat daging yang menempel pada tubuh ikan sebelah kiri dan kanan tersebut, dari belakang sampai ke batang ekor.
Nah, myotom sendiri itu tersusun menurut pola tertentu yang biasa dibedakan menjadi dua tipe, yaitu cyclostomain yang ditemukan pada kelompok agnatha dan piscin yang ditemukan pada kelompok ikan elasmobranchi dan telostei, seperti yang ada pada gambar. Nah, kumpulan otot ini biasanya diberi nama sesuai dengan pergerakannya atau organ tempat otot itu melekat, seperti otot penegak sirip punggung, otot penarik sirip dada, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita lihat sebenarnya pada pola konstruksi otot-otot parietal itu terdiri dari urutan myomer yang siap diikat oleh myoseptum, yaitu bagian dari jaringan ikat yang membatasi antara myomer berurutan. Nah, di mana myomer ini terbentang mulai dari tengkorak sampai ke ujung ekor berdaging. Nah, setiap myomer itu terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial seperti pada gambar, dan pada bagian ventralnya disebut sebagai hepaksial. Sudah dapat kita lihat secara jelas pada gambar tersebut. Keduanya itu dipisahkan oleh sebuah jaringan ikat yang disebut horizontal skeletogeneus septum, di mana pada bagian permukaan selaput ini terdapat urat daging yang menutupinya, dinamakan musculus lateralis superficialis, yang banyak mengandung lemak, dengan istilah lain disebut red muscle, atau hal ini disebabkan karena warnanya yang merah kehitaman seperti itu. Lalu kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang klasifikasi otot ikan. Klasifikasi otot. Berdasarkan lokasinya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah otot rangka atau skeletal muscle, dan yang kedua adalah otot non-rangka atau non-skeletal muscle. Lalu berdasarkan struktur dan fungsinya, otot dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada otot polos, lalu ada otot jantung, dan yang ketiga adalah otot lurik. Lalu berdasarkan pergerakannya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah otot sadar atau voluntari, dan yang kedua adalah otot tak sadar atau involuntari. Lalu yang pertama kita akan membahas mengenai otot polos. Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesenchim embrio. Secara primer berasal dari mesoderm dengan disertai sel-sel jaringan ikat. Kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos ini disebut involuntari karena kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak. Serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam ikatan, tetapi banyak pula yang tersebar. Kontraksi otot ini lambat dan kerjanya relatif lama. Lalu terdapat beberapa ciri-ciri dari otot polos, yaitu diantaranya adalah yang pertama, bentuk ototnya sederhana dan berukuran lebih kecil. Lalu yang kedua adalah bersifat involuntary atau kontraksi otot lambat dan actionnya lama. Yang ketiga adalah otot polos dirangsang oleh saraf dan otot sekitarnya. Dan yang terakhir adalah otot polos adalah sebagai pembentuk organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan, gelembung renang, saluran reproduksi dan ekskresi, pembuluh darah, serta mata. Terletak pada yang pertama yaitu otot polos yang terletak pada dinding saluran pencernaan, baik yang melingkar maupun yang memanjang. Otot ini digunakan untuk menggerakkan makanan atau gerakan peristaltik. Yang lainnya ditemukan pada saluran kelenjar pencernaan, kantung urin, trakea, dan bronki dari paru-paru. Lalu ada otot polos yang terdapat pada saluran peredaran darah, yaitu urat daging melingkar berguna untuk mengatur tekanan darah. Selanjutnya, otot polos yang terdapat pada mata yang digunakan dalam mengatur akomodasi dengan menggerakkan lensa mata dan mengatur intensitas cahaya. Dan yang terakhir yaitu otot polos yang terdapat pada saluran ekskresi dan reproduksi digunakan dalam menggerakkan produk yang ada di dalamnya. Selanjutnya, otot jantung. Jaringan otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lainnya. Otot jantung berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja sampai individu ini mati. Kerja otot jantung ini sifatnya involuntari karena bekerja di luar rangsangan otak. Secara embriologi, otot jantung merupakan tipe istimewa dari otot polos, di mana sel-selnya menjadi bersatu seperti sinisium. Otot ini berwarna merah tua, berbeda dengan otot bergaris yang berkisar antara warna putih hingga warna merah jambu bergantung pada jenis ikannya. Otot ini disebut pula sebagai miokardium.
Miokardium ini dilapisi oleh selaput perikardium atau selaput luar dan endokardium atau selaput dalam. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan penyusun otot jantung. Pada ciri-ciri otot jantung, itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu otot jantung merupakan otot polos yang menyatu serta serabutnya ini tidak terpisah. Yang kedua yaitu terdapat garis yang melintang dengan jarak tertentu serta membentuk cakram interkalar. Yang ketiga, otot jantung ini bersifat involuntary, serta yang terakhir yaitu memiliki warna otot merah. Untuk penyusun otot jantung atau miokardium ini memiliki 2, yaitu epikardium serta endokardium. Selanjutnya yaitu otot lurik atau otot rangka. Otot lurik disebut otot bergaris dikarenakan serabutnya ini memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Otot lurik juga disebut dengan otot rangka dikarenakan melekat pada rangka atau kulit, serta disebut voluntary dikarenakan kerjanya ini dipengaruhi oleh rangsangan otak. Bila dilihat secara keseluruhan, otot bergaris ini pada seluruh tubuh ikan terdiri dari gumpalan blok otot atau urat daging. Tiap-tiap blok ototnya ini dinamakan miotom atau pada saat embrio disebut miomer. Miotom ini tersusun menurut pola tertentu yang biasanya dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu siklostomin yang ditemukan pada kelompok agnata serta piscin yang ditemukan pada kelompok ikan elasmobranchi serta teleoste. Selanjutnya, miomer terbentang mulai dari tengkorak hingga ke ujung ekor yang berdaging. Setiap miomernya ini terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial serta bagian ventral yang disebut hipaksial. Keduanya ini dipisahkan oleh jaringan ikat yang disebut horizontal skeletogeneus septum. Di bagian permukaan selaput ini terdapat urat daging yang menutupinya, yang dinamakan musculus lateralis superficialis yang banyak mengandung lemak, dengan istilah lain yaitu disebut dengan red muscle dikarenakan warnanya yang merah dan kehitaman. Umumnya serabut otot ini mengarah ke anteroposterior, tetapi beberapa serabut hipoksial dari setiap miomernya ini tersusun dari serong ventromedial. Selanjutnya ada ciri-ciri dan fungsi dari otot lurik. Untuk ciri-ciri dari otot lurik, yang pertama yaitu terdapat garis melintang pada serabut. Kedua, serabut otot terbungkus oleh endomysium. Yang ketiga, 20-30 serabut dengan satu vesikulum terbungkus oleh perimysium. Selanjutnya, beberapa vesikulum membentuk otot yang terbungkus oleh epimysium. Dan yang terakhir yaitu bersifat voluntary. Selanjutnya, fungsi otot lurik. Untuk fungsi otot sendiri yaitu sebagai pergerakan rangka dan juga bagian rangka. Untuk melindungi rangka, untuk mempermudah gerakan antar tulang, juga untuk penopang seluruh pergerakan tubuh. Selanjutnya yaitu adalah klasifikasi otot lurik. Untuk klasifikasi otot lurik sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu otot miotot atau somatik dan otot branchiometri. Untuk otot miotom atau somatik ini terdiri dari dinding tubuh otot atau otot parietal yang disebut dengan peritoneum parietal, dan juga anggota tubuh atau otot apendikular. Sedangkan untuk otot branchiomer itu terdiri atas elasmobranchi yang terdiri atas rahang dan gill arch, dan juga pada teleoste yang terdiri atas oculomotor, otot hypobranchial dan otot branchiometrik. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi otot lurik berdasarkan dengan perkembangannya, yaitu terbagi menjadi 2, primitif dan specialized. Untuk primitif sendiri atau sederhana adalah otot yang berkembang secara sederhana. Contohnya itu pada lamprey dan juga hagfish, dan biasanya disebut dengan isomerous. Yang kedua ada specialized, yaitu adalah perkembangan otot lurik sesuai dengan adaptasi dari lingkungannya atau terspesialisasi. Ini ada sistem kerja otot lurik. Sistem kerja otot lurik atau otot rangka ini dibedakan menjadi 2, yaitu sinergis dan antagonis. Sinergis merupakan otot yang saling menyokong dengan otot lain, sedangkan antagonis itu merupakan otot yang bekerja saling berlawanan atau adanya proses kontraksi dan relaksasi.
bagian-bagian besar pada otot bergaris pada ikan. Yang pertama ada otot okolomotor yang terdapat pada bagian mata dengan jumlah 3 pasang. Yang kedua ada otot hipobransial terdapat pada muka, rahang, hyoid, dan lengkung insang, berfungsi sebagai pengembang. Yang ketiga ada otot branchiometrik terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insang, berfungsi sebagai pengkerut. Otot yang bekerja terhadap rawan insang pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdiri dari otot-otot kontriktor, levator, dan intraqualia. Yang terakhir, otot apendikular berfungsi untuk menggerakkan sirip. Berikutnya ada otot pada sirip. Pada daerah sirip berpasangan seperti sirip perut dan sirip dada, otot-ototnya melanjutkan diri ke dinding tubuh. Terjadi pelekatan ikatan otot hipaksial dari beberapa miomer yang berurutan ke gelang anggota dan menyebar pada sirip, membentuk 2 macam kelompok otot, yaitu abduktor untuk menegakkan dan adduktor untuk mengembangkan, dengan beberapa tambahan seperti lembaran otot tipis yang di antara jari-jari sirip untuk melipat, dan otot yang menegang dan menggerakkan girdle. Dalam beberapa hal, sirip berpasangan selain berfungsi untuk pergerakan juga sebagai alat untuk menyalurkan sperma dari ikan jantan kepada betina pada golongan ikan elasmobranchi. Sehingga urat daging di sini pun berfungsi sebagai pendorong sperma keluar. Selanjutnya, otot sirip-sirip tunggal berfungsi untuk menggerakkan sirip-sirip tersebut. Otot-otot permukaan pada sirip punggung dan sirip anal disusun sebagai pasangan otot protraktor atau penegang dan retraktor atau pengendur. Urat daging inklinator lateral dan urat daging erektor di bagian depan, serta depresor di bagian belakang. Sirip ekor mempunyai gumpalan otot lateral yang dihubungkan oleh otot pada bagian dasarnya. Otot ekor berfungsi menggerakkan dorsal flexor dan ventral flexor dan mengembangcutkan seperti kipas, flexor interfilamental di antara jari-jari sirip. Pada kepala ikan, otot berhubungan dengan terutama rahang dan tulang lengkung insang. Otot ini mempunyai 2 komponen, yaitu komponen urat daging permukaan atau superficialis dan komponen otot di bagian dalam. Selanjutnya, berikut ini merupakan detail gambar otot-otot yang terdapat di sirip dorsal ikan salmon sinop. Selanjutnya ada organ berlistrik. Pada beberapa elastobranchi dan telestei, otot-otot tertentu sudah jauh berubah atau merupakan modifikasi tertentu dari sel-sel otot yang dapat menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan muatan listrik. Organ listrik ini dapat ditemukan pada ekor atau ikan pari listrik di bawah kulit telesteoi, pada sirip di belakang mata atau stargazer, atau pada beberapa besar permukaan tubuh atau belut listrik. Pada umumnya, organ listrik ini berasal dari otot yang memiliki ragam penampilan lokasi, struktur, dan juga koalnya. Selanjutnya, ikan yang hidup di pada daerah beriklim sedang mempunyai voltage yang lebih tinggi daripada ikan yang hidup pada daerah yang dingin. Pada umumnya, ikan laut mempunyai voltage yang lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar, kecuali electric eel atau electroporos dan electric catfish atau yang disebut dengan malapturus dan electrus. Ikan yang memiliki organ yang lebih bervoltage tinggi, organ listriknya berfungsi sebagai senjata untuk bertahan terhadap serangan predator dan alat untuk mencari makanan, contohnya Electroporus electicus, dan sedangkan ikan yang bervoltage rendah, organ listrik berfungsi sebagai bagian dari sistem elektrosensori yang berfungsi pula sebagai alat komunikasi antar ikan, contohnya Mormorus rum. Komunikasi, orientasi, dan deteksi terhadap mangsa merupakan fungsi yang paling umum dari organ listrik. Pada beberapa spesies, organ 37 listrik dipergunakan juga untuk menyerang lawan atau mempertahankan diri. Bahkan ikan besar pun dapat dilemahkan dengan muatan listrik yang lebih kuat. Ikan-ikan listrik memancarkan muatan yang tetap dan sangat sensitif terhadap gangguan-gangguan yang dihasilkan oleh objek di dalam medan listrik di dekat tubuhnya. Unit fungsional organ listrik adalah elektroplugs, berupa sel berinti banyak berbentuk ruang logam besar. Umumnya, sebelah permukaannya dapat melipat-lipat kecil dan mitokondria terkonsentrasi di bawah selaput ini. Permukaan datar yang sebelahnya lagi penuh dengan syaraf-syaraf yang masuk.
Beratus bahkan beribu-ribu elektroplaks bertumpuk menyentuh batang dan banyak batang-batang terdapat dalam satu organ. Ini dia adalah referensi yang kita pakai untuk membentuk atau membuat PPT di atas. Nah, demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.